Hidup Jokowi! Perkara hutang ini urusan pribadi, bukan urusan umum gitu. Jadi memang setiap orang punya hutang itu ya wajar. Lain halnya kalau yang berhutang itu si tipa-tipu ini. Jadi ternyata si tipa-tipu ini berhutang dan tidak sanggup membayar. Saya juga punya hutang. Mungkin yang menonton video saya juga lebih banyak hutangnya daripada Tipa, ya kan? Kenapa hal ini bisa terjadi, terungkap gitu? Karena dia menanam keburukan, memfitnah, menghina Pak Jokowi setiap hari. Dia menyalah-nyalahkan Pak Jokowi ketika dia ditangkap polisi, padahal dia yang menyakiti Pak Jokowi lebih dulu. Nah, akhirnya apa? Balasannya dia ditangkap polisi, kemudian oleh kejaksaan, dilepas dari penjara, harus melapor, dan kini terbongkar kalau dia punya hutang. Kan saya sudah bilang, ya, hukuman di dunia itu memang ringan. Tapi cara Allah itu mempermalukan orang yang sudah berusaha mempermalukan Pak Jokowi sedemikian rupa dengan kata-katanya, dengan kesaksian palsunya, dengan ilmu yang dia gunakan untuk menjatuhkan orang. Maka Allah juga akan membalas itu secara cepat. Perkara hutang itu pribadi, sebenarnya tidak perlu orang lain tahu. Pipa ini jadi jelek namanya gara-gara berhutang ini karena dia yang menanam keburukan tadi. Sehingga media ini cepat sekali menyebarkan berita ketika dia tersangkut hutang, tidak bayar hutang gitu. Makanya teman-teman ini sebenarnya pelajaran berguna loh bagi kita, ya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita menjatuhkan seseorang, tunggu. Pada saatnya kamu akan dijatuhkan. Bukan oleh orang yang kamu jatuhkan, tapi oleh alam. Sudah menunggu ya? Perselisihan pinjam hutang piutang begitu Bu, saya jelaskan. Saya perkenalan dengan dia itu di salah satu MLM herbal tahun 2014. Kemudian 2019 dia menghubungi saya butuh uang untuk keperluan dia sejumlah 50 juta saat itu. Dan berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya, kemudian barulah saya akhirnya meng-hire kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Bu, itu sejak beliau ini Dr. Tifa ini meminjam uang ke Ibu, tidak ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan Bu? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali 1 peser pun yang dia cicil ke saya. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil karena saya konversi ke emas. Dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu emas 8 bulan, total 8 gram emas. Dari 223 gram emas. Baik, Ibu nama lengkap siapa Bu? Sofia Natali. Jadi untuk total yang dipinjamkan yang masih ada sangkutan berapa? Sekarang sisa dari putusan pengadilan dia harus menyerahkan 207 gram emas, 207. Dengan nilai? Nilai ya mungkin sekarang kali 2 hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? 29 Juni. Kemungkinan sekitar 2,6 juta ya. Berarti kali 2 aja ya 520-an 520 juta. Sekitarnya. Langkah Ibu selanjutnya? Saya udah serahkan ke kuasa hukum, jadi
hari ini putusan pengadilan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya hari ini adalah, pembacaan Penetapan sita. sita, aset yang dia miliki. Tadi sudah ada putusan inkrahnya tuh ya? Oh udah, putusan inkrahnya udah dari tahun lalu. Jadi, Terus ada panggilan unmanning 2 kali, dia tidak hadir. jadi Saya dapat kuasanya itu dari Ibu Sofia, klien saya itu sekitar bulan Mei tahun 2025 kemarin, ya. Setelah itu saya somasi 2 kali, ada pengembalian 15 juta. Setelah itu berhenti, nggak ada, ditagih pun tidak ada kabarnya, telepon tidak ada, ya udah kita masukkan gugatan ke pengadilan, ya, dengan nomor waktu itu 46 GS PDT G 2025. Itu putus sekitar bulan Agustus September, ya. Otomatis ada inkrahnya itu akhir tahun itu sudah inkrah, dan awal tahun 2026 ini itu ada unmanning 2 kali, tapi beliau juga tidak hadir. Akhirnya sampailah penetapan sita pada hari ini. Untuk yang disita dilakukan penyitaan ini apa hari ini, Pak? Aset apartemen, Aset apartemen ya? Iya. Kalau boleh tahu luasan apartemennya berapa, nggak Pak? tahu saya. Pokoknya apartemennya di situ aja. Itu kalau dari hasil tadi ngobrol dengan pihak developer sini atau pengelola apartemen, apakah itu memang benar asli atas nama Dr. Ya, Tipa? itu apartemen atas nama dia. Sudah berjalan berapa lama katanya Pak tinggal di sini dia? Udah lama ya, sekitar lebih dari 2 tahunan lah. Oh betul. Ya. Dari berdirinya apartemen ini. namanya Jadi udah lebih dari 10 tahun. Langkah hukum selanjutnya apa, Pak? Ya, langkah hukum selanjutnya kita lihatlah hasilnya nanti bagaimana, dari pengadilan juga bagaimana, kita lihat. Biasanya sih setelah ini ada proses eksekusi pengosongan, itu lelang, kita atur aja nanti bagaimana baiknya. Nama lengkap, Pak? Nama saya Budi Merdiansyah. Terima kasih Pak Budiman. Ya, sehingga tidak perlu terjadi lelang. Klien saya ini sudah single parent. Nah, ketika saya membaca komentar-komentar dari pendukung si Tipa-Tipu ini ya, komentar-komentarnya itu gimana gitu ya, saya gemes juga baca komentar-komentarnya, bilang begini, kok ya pas banget sih pada saat Dokter Tipa sedang berjuang, ingin menegakkan kebenaran, membongkar penipuannya Mulyono, kok bisa-bisanya dicari-cari kesalahannya soal hutang, goblok kamu itu, ya. Bukan dicari-cari kesalahannya. Ini terkuak sendiri, ngerti nggak? Terkuak sendiri. Ini udah hukum alam. Hukum alam, ketika kalian berbuat jahat pada orang yang tidak tahu menahu, yang tidak pernah menyakiti kalian, maka alam akan menghukum kalian. Ya, jadi bukan dicari-cari kesalahannya. Ini kan ibu ini merasa tertipu oleh si Tipa-Tipu ini. Tidak dibayar hutangnya. Lalu ibu ini menyewa pengacara untuk menagih hutang itu. Karena nggak dibayar-bayar, maka apartemennya disita gitu oleh PN Jaksel. Dikabulkan oleh PN Jaksel. Karena si Tipa-Tipu ini punya hutang yang belum dibayar gitu loh. Bukan dicari-cari. Ibu ini korbannya Tipa-Tipu. Bodoh kalian itu ya. Journalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, ya. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun, orang saya nggak merasa melakukan apapun kok, saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian, benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Wahai Tipa-Tipu, kamu boleh menghina Pak Jokowi sesuka-sukamu. Kamu boleh merasa benar sesuka-sukamu. Kamu boleh merendahkan orang sesuka-sukamu. Membongkar aib-aibnya sesuka-sukamu. Karena nanti balasannya adalah hal yang sama sesuka-suka Tuhan.